ini luar biasa. Karena apa? Karena ditulis sudah lama sekali dan dikaji banyak ulama. Penulisnya itu namanya adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Beliau ahli hadis. Beliau sempat ketemu tabi'in. Beliau adalah muridnya Imam Hanafi. Beliau lahir di Irak, besar di Kufah, belajar kepada Imam Hanafi sejak beliau berumur 14 tahun. Cukup lama belajar kepada Imam Imam Hanafi, walaupun dalam usia masih muda, tapi beliau memang sudah dipersiapkan dan sudah siap untuk belajar dengan lebih tekun. Nah, kemudian setelah Imam Hanafi wafat, kita tahu Imam Hanafi wafat itu tahun 1150 Hijriah, dan tahun itu juga lahir seorang imam, seorang mujtahid namanya Muhammad bin Idris, terkenal dengan membangun mazhab Syafi'i. Setelah Imam Hanafi wafat, beliau pergi ke Madinah belajar kepada Imam Malik, sampai 3 tahun. Memang umurnya tidak terlalu panjang. Beliau wafat pada umur sekitar 58 tahun. Ketika wafat, itu beliau pada itu masa pemerintahannya Khalifah Harun ar-Rasyid. Pada waktu itu ada ahli tata bahasa Arab, ahli nahwu, itu yang wafat. Sehingga ketika pada tahun yang sama wafat, ada 2 orang wafat, itu komentar Khalifah Harun ar-Rasyid adalah, tahun ini kita kehilangan fikih dan kita kehilangan bahasa Arab. Komentarnya begitu. Saking orang-orang ini, kedua-dua orang ini sangat pintar. Imam Hasan Asy-Syaibani ini pernah menjabat sebagai jaksa agung pada zamannya Khalifah Harun ar-Rasyid. Kalau mendengar Khalifah Harun ar-Rasyid, mungkin ada yang pernah membaca buku-buku cerita-cerita dari orientalis, cerita dari orang yang mengejek-ngejek Harun ar-Rasyid, itu sebaiknya jangan diperhatikan karena itu ejekan. Beliau adalah orang yang orang baik dan rajin berjihad fisabilillah, dan tentunya berhubungan dengan negara-negara Eropa dengan baik, semua negara dengan baik. Tapi beliau adalah ibaratnya bisa dikatakan penguasa dunia waktu itu. Karena negara-negara yang masih Kristen waktu itu juga bekerja sama dengan beliau dan terkenal dengan ketundukannya itu. Dan kalau ngirim surat itu suratnya halus sekali dari negeri-negeri Kristen itu. Jadi menunjukkan bahwa ada penghormatan kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, buku yang ditulis ini sudah dikaji oleh para ulama, dan pada abad kelima itu ada ulama yang terkenal dengan sebutan Syamsul A'immah, mataharinya para imam, yaitu Syarqasi. Beliau menulis syarahnya, dan syarahnya sampai sekarang masih ada. Bukunya namanya sama, yaitu Kitabul Kasb. Kemudian pada tahun tahun baru aja, pada abad ke-14 Hijriah, Abu Hudah, seorang ilmuwan, seorang ulama, itu melakukan kaji ulang isi bukunya, dicek, begitu ditahqiq namanya. Nah, buku ini itu cukup cukup komprehensif, tapi ya biasa tentunya karena pada waktu itu banyak orang berilmu, jadi bukunya tidak terlalu detail. Karena itu buku ini didetailkan oleh pensyarahnya, yaitu Syamsul A'immah. Coba kita lihat topik-topik yang dikaji dalam kitab ini.
Eh, beliau ketika menulis kitab yang Kitabul Kasab itu, mungkin kenapa kalau menggunakan kata-kata al-kasab, kasabayak sibu. Kasabayak sibu itu artinya bekerja. Kasab itu artinya bekerja. Kasab, iktisab itu hampir berarti sama. Nah, memang dalam kita hidup itu tidak bisa tidak kita harus punya harta untuk kecukupan hidup kita. Jadi memang Allah mengatakan bahwa itu adalah harta itu tonggak untuk hidup, iwamul hayah. Nah, bekerja itu sendiri untuk menghasilkan penghasilan itu merupakan perintah. Dan perintahnya ini kita sering baca, para ulama juga sampai sekarang masih dibaca, dibacakan ayatnya itu, yaitu ayat dalam surah Al-Jumu'ah. Dalam surah Al-Jumu'ah itu berbunyi, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kalau selesai sholat, maka segera bertebaranlah di muka bumi. Untuk apa? Wabtagu min fadlillah. Cari karunia Allah. Jadi harta itu merupakan fadl. Fadl itu bisa diartikan kelebihan, bisa diartikan kemuliaan. Yang jelas itu adalah karunia Allah. Kenapa? Harus mencari. Nah, di sini, awalnya beliau itu mengatakan bahwa bekerja itu untuk termasuk kegiatan yang harus diintegrasikan dengan kehidupan sepenuhnya untuk ketaatan kepada Allah di dunia, persiapan untuk mendapatkan balasan yang baik tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bekerja itu sendiri itu Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah 198 itu kalau orang sedang pergi haji sambil bekerja itu nggak apa-apa juga. Contohnya apa? Orang yang pergi haji di situ sedang membimbing jamaah atau orang yang pergi haji dengan sebagai dia bekerja juga sebagai sopir atau sebagai penyedia makanan. Tapi ibadah-ibadah hajinya tentunya tidak boleh ketinggalan. Di situ Allah berfirman, "Laisa alaikum junahun antab tahu fadlam mir rabbikum." Ayat ini itu ada ayat yang kedua yang di atasnya itu ayat mengatakan al-hajju asyhurum ma'lumat. Sehingga ya kami ingatkan sebentar lagi ada jamaah haji pada berangkat, maka yang bertugas sebagai apa pengajar, pendidik atau pengurus atau mencukupi kebutuhan haji itu benar-benar Anda bekerja situ adalah halal dan disebutkan laisa alaikum junahun antabtagu fadlam mir rabbikum. Dan jangan sampai ada yang mengejek, oh, haji karena tugas. Haji karena tugas itu juga mulia. Tugasnya itu sendiri adalah untuk melayani orang beribadah dan ungkapan ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 198. Laisa alaikum junahun antabtagu fadlan mir rabbikum. Kalau yang tadi ayat yang pertama, fa idza qudiyatus sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Kalau selesai sholat, segeralah bertebaran di muka bumi. Ayat itu tidak hanya selesai sholat Jumat, walaupun ayat tersebut itu ada di surah Al-Jum'ah. Dan termasuk di dalamnya adalah pokoknya selesai sholat, selesai berzikir, segera siap-siap untuk bekerja kembali mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena memang bekerja itu merupakan kewajiban. Kewajiban, jangan sampai tidak bekerja. Kalau tidak bekerja, bagaimana nanti sholat menutup auratnya? Kalau tidak bekerja, bagaimana nanti dia menyediakan kebutuhan-kebutuhan untuk sholat? Ya, hadis Rasulullah mengatakan,
tolabul kasbi ba'dal sholatil maktubati yal fariboh ba'dal fariboh. Bekerja untuk mencari rezeki setelah sholat fardu itu adalah satu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban yang lain. Bahkan kedudukannya sama dengan kewajiban untuk mencari ilmu. Kalau kita ingat hadis Rasulullah SAW, tolabul ilmi faribatun ala kulli muslimin wa muslimatin, itu mencari ilmu itu wajib bagi setiap individu muslim maupun muslimah. Nah, kalau tentang bekerja, Rasulullah bersabda, tolabul halali, mencari yang halal, itu wajibun ala kulli muslimin. Wajib atas setiap muslim. Jadi di sini pekerjanya adalah harus tolabul halal, mencari rezeki yang halal. Jangan hanya mencari 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 rezeki, tak perlu apa, tidak memperhatikan yang halal dan yang haram. Harus kita harus bagi kita umat Islam yang beriman harus mencari rezeki yang halal. Tidak boleh asal dapat. Jadi didapatnya harus baik dan yang diperoleh itu juga harus halal dari segi zatnya itu sendiri. Jadi dari segi maknawinya cara perolehannya halal, kemudian zatnya itu juga halal. Bekerja itu dilakukan oleh para nabi sejak nabi yang pertama. Dalam Al-Quran Allah mengatakan fabihudahum tadi, dan dengan hidayah-hidayah yang diperoleh, yang diamalkan oleh para rasul dan mursalin, itu hendaknya ikutilah itu. Nah, di sini Imam Asy-Syaibani itu mengatakan bahwa bekerja itu merupakan thoriqul mursalin, jalan yang ditempuh oleh para rasul, oleh para utusan Allah. Beliau mengutipkan dalam bukunya itu sejak Nabi Adam. Mungkin Nabi Adam kira-kira bekerjanya apa kita sudah bisa paham. Karena beliau adalah manusia pertama, bekerjanya adalah tentu sebagai petani. Di dalam bukunya dituliskan bahwa jika dia turun di dunia, itu ketika Nabi ayah anda kita turun di dunia, itu didatangi oleh malaikat Jibril, diberi bibit, bibit makanan. Kemudian disuruh nanam, disuruh nyirami. Jadi diajari oleh malaikat Jibril. Itu Nabi Adam. Karena memang pertanian itu kan yang paling kuno. Ibaratnya kalau kita orang sekarang mengatakan pertanian itu tidak perlu ilmu juga bisa tumbuh. Ya, tapi tentunya harus bagaimanapun harus ada ilmunya. Kita tahu juga Nabi Idris. Nabi Idris itu Nabi kedua, mungkin jaraknya entah berapa tahun, 1000 tahun lebih mungkin dari Nabi Adam. Beliau terkenal sebagai penjahit. Ketika kalau beliau penjahit, berarti kan kita tahu ada kain. Kain itu ada apa? Ada kapas, ada pemintalan, ada menenun. Kemudian kalau beliau penjahit berarti ada benang, ada gunting, ada segala macam. Dan untuk pakaian. Itu Nabi Idris. Kemudian Nabi Nuh itu sebagai tukang kayu. Karena itu beliau ketika diminta untuk membangun kapal, beliau tidak bingung. Untuk apa kapal ini? Sampai diketawakan orang-orang. Oh, di tanah kering kayak gini kok bikin kapal? Orang-orang mentertawakan. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, Inna nashoru minkum kama tashorun. Kami akan mengejek kamu nanti kalau kamu sudah tahu bahwa nanti ada banjir. Dan beliau bisa membuat kapal, tentunya kapal yang sangat besar, karena kapalnya itu adalah bisa diisi oleh berpasangan-pasangan hewan yang untuk diternakkan, dan orang dan keluarganya dan pengikutnya juga ikut naik kapal itu. Nabi Ibrahim juga bekerja. Nabi Ibrahim bekerja sebagai pedagang kain.
Kalau pedagang kain berarti ada produksi kain, ada produksi baju, ada produksi segala macam. Dan beliau, Nabi Ibrahim bekerja. Nah, mungkin spesifik Nabi Daud itu sangat istimewa karena beliau bekerjanya itu beliau beliau kalau tadi kan Nabi Ibrahim, Nabi Nabi Nuh itu memproduksi ya, memproduksi membuat barang menjadi barang yang jadi berikutnya. Jadi itu masyarakatnya tentu sudah lebih maju. Jangan sampai seperti yang dikatakan oleh sejarawan-sejarawan Barat bahwa dulu di Indonesia itu pada tahun sekian ada zaman batu, itu rasanya kok ngejek itu. Hmm. Pada Nabi 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 Idris saja sudah kenal gunting, sudah kenal jarum. Nabi Ibrahim sudah kenal, sudah berdagang, berdagang, ya, berdagang kain. Nabi Soleh itu tentang peternakan. Waktu itu sudah ada alat untuk menyembelih, ada alat untuk ini. Berarti kan sudah punya pisau. Jadi tidak ada masa-masa yang disebut oleh sejarawan-sejarawan ada masa masa tidak apa zaman batu itu itu terlalu terlalu mengejek perasaan saya. Kemudian kita tahu juga Nabi Zakaria dan Rasulullah sendiri. Rasulullah itu juga bekerja. Rasulullah bekerja itu disebutkan bahwa Rasulullah bekerjanya ketika masih sangat muda, itu beliau bekerja sebagai ra'il ghanam, sebagai penggembala domba. Domba milik siapa? Milik Mu'aid, orang Makkah. Ya. Nah, tentang bekerja ini memang dipersuruhkan untuk fabi huda humuk tadi. Maka dengan petunjuk-petunjuk para nabi itu ikutilah. Ya termasuk para nabi itu mengelola dunia itu dengan bekerja. Kalau tidak bekerja, ya tentu akan minta-minta supaya punya harga diri, ya harus bekerja. Nah, Sayyidina Hamzah pernah minta saran kepada Rasulullah SAW. Sayyidina Hamzah itu berkata kepada Rasulullah begini, coba tunjukkan aku supaya aku ini bisa bekerja, yang aku bisa hidup dengan pekerjaan itu. Kemudian Rasulullah SAW itu menyarankan kepada pamannya sendiri, mengatakan begini, Ya Hamzah, nafsun tuhyiha ahabbu ilaika am nafsun tumituha. Wahai Hamzah, pamanku, kalau dirimu itu engkau buat seperti kreatif dan kamu hidupkan supaya kreatif dan terus bisa berproduksi, terus bisa mengembangkan diri, itu lebih baik atau kamu biarkan dirimu tenggelam dalam kejumudan, mati, tidak berkreasi, kreasi. Kemudian si paman Rasulullah Hamzah itu mengatakan, nafsun uhiha ahabu ilayya. Diri yang aku kembangkan sehingga aku menjadi kreatif, itu aku lebih senang itu. Terus Rasulullah menganjurkan, alaika binafsika. Maka tentukan sendiri. Buatlah kamu sebagai menjadi orang yang kreatif. Jadi kuncinya adalah kreativitas. Nah, orang yang diminta untuk bekerja itu siapa saja sih? Orang yang mampu tentu. Kalau orang yang nggak mampu, nggak bisa bekerja, ya tidak bisa bekerja secara kreatif, ya bisa bekerja sebagai menjual man hour. Itu kalau dalam bahasa fikih disebut ijarah ya, menjual man hour, menjadi ajir. Kemudian eh, usaha itu mutlak diperintahkan. Kita lihat di surah Maryam, Sayyidah Maryam itu ketika sudah hamil tua, Allah mengatakan fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlati. Ketika dia sudah hampir hampir melahirkan, beliau di, disuruh mendatangi ke pohon kurma. Kemudian di situ sudah ada sediain makan, sediain air, sediain tempat tidur, tempat persiapan untuk melahirkan di situ. Kemudian beliau disuruh suruh apa? Suruh untuk menggerakkan pohon kurma. Padahal orang sudah hamil tua. Sayyidah Maryam sudah hamil tua. Masih disuruh untuk menggerakkan pohon kurma supaya bisa ada
buah-buahnya itu jatuh. Padahal kita tahu pohon kurma itu lebih gede dari pangkalnya, itu lebih gede dari pohon kelapa. Itu justru menggerakkan. Allah berfirman, wahuzi ilaiki bizitin nakhlati tusakit alaiki rotoban janiyah. Coba gerakkan pangkal pohon kurma ini. Nah, mungkin digerakkan kok nggak bergerak mungkin gitu ya. Tapi dengan qadarullah, dengan kekuasaan Allah, ternyata digerakkan itu bisa buah-buahnya, buah kurma yang rutop itu pada berjatuhan. Kemudian Allah berfirman, fakuli washrobi wakorni aina. Makanlah dari rutop-rutop yang sudah berjatuhan itu. Dan silakan, sudah tersedia air minum di situ. Silakan minum. Dan Sayyidah Maryam bisa bisa tenang, bisa melahirkan dengan sempurna dan baik karena Allah sudah menyediakan sarananya. Namun yang jelas pekerja di sini harus dengan upaya. Jadi bukan pasrah, pasrah, pasrah yang berhenti negatif itu nggak boleh. Kan Sayyidah Maryam aja disebutkan suruh untuk bekerja seperti itu. Geraklah seperti burung kata Rasulullah. Jadi kalau seseorang itu tawakal benar-benar, law annakum kuntum tatawakkaluna haqqa tawakkulih, kalau kamu sekalian itu bertawakal sepenuhnya, kemudian kamu bergerak, lalu ziktum, kamu akan mendapatkan rezeki. Kama yurzakut toir, seperti burung-burung itu diberi rezeki. Rezekinya gimana? Tanggedu khimasan, pada pagi hari pergi dengan keadaan khimas, itu perutnya itu kosong, tidak ada, tapi taruhu bitonan, sore hari dalam keadaan perutnya itu penuh, jadi makanannya itu penuh. Memang usaha itu harus dari kita, soal rizki itu dari Allah. Allah akan memberikan rizki seberapa, Allah akan yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah akan melapangkan rizki pada siapa yang dikehendaki dan akan mengurangi siapa yang dikehendaki. Allah Maha Kuasa. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa Sayyidi, Imam Asy-Syaibani itu menulisnya itu mencari rizki, itu rizki yang halal. Jadi bekerja untuk mendapatkan rizki, bekerjanya dengan halal, setelah mendapat rizki juga digunakan dengan halal. Kalau sudah mendapatkannya, maka dia disuruh untuk bersedekah, disuruh untuk kalau sudah sampai sampai nisabnya, dia disuruh untuk membayar zakat. Rasulullah mengatakan, "Alaikum bisidq." Kamu hendaknya bersedekahlah. Kalau tidak bisa gimana? Kalau tidak bisa, kalau tidak punya harta, bekerja. Ya tamilu biadai. Bekerja dengan kreativitas. Kalau tidak bisa kreativitas, bekerja, jual man hour, menjadi ajir. Dan kalau sudah punya, gunakan untuk dirimu dan gunakan untuk sedekah. Jadi, mulai dari bekerja harus benar, harus baik, kemudian memanfaatkan harta juga harus baik. Tidak boleh bekerja asal dapat, tidak tahu halal, tidak tahu haram, tidak boleh. Itu harus yang halal. Kalau sebagai pedagang, pedagang ini posisinya sangat tinggi karena Rasulullah SAW itu bersabda begini, at-tajirus sadukul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Pedagang yang jujur, yang pegang amanah, itu kedudukannya adalah beserta para nabi, para orang-orang yang jujur, asiddiqun, dan para syuhada, dan bersama para syuhada. Hadisnya sahih itu. Kemudian kerja apa? Nah, kerja ini tergantung individu ya. Berikutnya tergantung individu. Tapi yang jelas kerja Nabi Adam itu kerja menjadi petani. Kenapa? Pertanian itu perlu. Karena pertanian, kecukupan makanan itu akan menghidupkan rasa berdikari kecukupan negara.
Jadi kecukupan makanan itu menjadi tonggak kekuatan suatu bangsa, sehingga dia tidak bisa berdiri sendiri, bisa kokoh negaranya itu. Dan Rasulullah SAW itu selalu menganjurkan, kalau besok misalnya datang kiamat, itu kalau seseorang ada memegang biji, hendaknya ditanam walaupun besok kiamat. Karena ternyata ada hadis yang mengatakan, kalau seseorang menanam tanaman, kemudian dimakan oleh siapapun, itu dihitung sebagai sedekah. Baik itu orang maupun makhluk yang lain. Dimakan itu berarti tidak hanya diambil orang. Kalau diambil orang kan namanya digosok, dicuri. Ya kalau nggak ada yang punya ya boleh. Kalau burung ya tentunya nggak tanpa izin lah ya, Mak. Tapi kalau orang itu tentunya jadi makanan diproduksi, tanaman produksi, kemudian ada hasilnya, kemudian ini dijual kan. Ya pembelinya itu mendapatkan makanan. Nah, sang penanam itu dihitung sebagai sedekah, walaupun dia itu bekerja dapat hasil penjualan, tapi dihitung sebagai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Abu Darda contohnya juga, ketika Abu Darda itu sudah ada di Damaskus, Damaskus itu Syria ya. Beliau masih bertani. Ada orang bertanya, kamu kan sahabat Rasulullah, sahabat yang mulia, kamu kok bertani? Jadi orang itu berkata begini, ataf aluhada, kamu bekerja ini, wa anta sahibu Rasulillah, dan engkau adalah sahabat Rasulullah. Kemudian Abu Darda berkata, la takjal alaiya, kamu jangan cepat-cepat melihat rendah bekerja sebagai petani ini. Karena Rasulullah itu pernah bersabda, man gorosa gorosan, lam yakul minhu adamiyun wala kholqon min kholqillahi illa kana lahu sodakotan. Barang siapa yang menanam tanaman, hasilnya dimakan oleh siapapun, baik manusia maupun makhluk-makhluk yang lain, binatang dan hewan, itu termasuk sedekah yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang pekerjaan yang paling simpel itu adalah pertanian. Kemudian di atasnya tentu ada proses perdagangan supaya barang ini bisa bergerak ke tempat lain. Kemudian juga ada kerajinan, industri. Nah, kita tahu dari hadis cerita bahwa Sayyidina Salman itu pernah memimpin pabrik senjata ketika beliau masih hidup, karena beliau orang-orang yang pintar. Kemudian setelah pensiun, beliau itu mendapatkan dana, mendapatkan pesangon, pesangonnya besar. Setiap tahun itu kalau tidak salah sekitar 5.000 dirham. 5.000 dirham, ternyata 5.000 dirham itu oleh Sayyidina Salman disedekahkan. Terus dia apa? Walaupun beliau sudah tua, beliau tetap bekerja, membuat peralatan rumah tangga. Peralatan rumah tangga, hasil produksi itu dijual, kemudian mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungannya mendapatkan apa ya? Revenue-nya dibagi tiga. Satu bagian untuk modal berikutnya, kemudian satu bagian untuk sedekah, dan satu bagian lagi untuk dimakan. Itu walaupun beliau sudah tua. Terus kalau bekerja sebagai ajir, sebagai jual manpower, jadi bekerja memburuh gitu ya. Itu ada contohnya, yaitu Nabi Musa. Ketika Nabi Musa datang ke negeri Madian, di sana ada seorang gadis yang kesulitan untuk memberikan air minum karena mereka nunggu, kalau nunggu itu diambilkan air dari orang yang laki-laki yang sudah pada selesai memberi minum dombanya. Kemudian ditolong oleh Nabi Musa.
Setelah ditolong oleh Nabi Musa, maka anaknya langsung pulang ke rumahnya. Begitu pulang, ada yang mengatakan bahwa putri itu adalah putrinya Nabi Syuaib. Ada yang mengatakan bukan. Jadi ini ada pendapat, ada dua berbeda. Tapi yang jelas, setelah putrinya pulang cepat, kemudian ditanya, loh kamu kok cepat pulang? Kemudian sang putri mengatakan bahwa saya ditolong oleh seorang pemuda. Suruh panggil. Setelah dipanggil, kemudian Nabi Nabi Syuaib atau sang ayahnya itu berkata, ini uridu an unkaka ihdab penataya hata ini. Saya ingin menikahkan engkau dengan salah satu dari putri saya ini. Syaratnya apa? Allah antak juroni sama niat hijat, yaitu untuk bekerja kepadaku selama 8 tahun. Tapi kalau disempurnakan dengan 10 tahun juga nggak apa-apa. Jadi ada contohnya bekerja sebagai ajir, sebagai jual man hour, itu ada contohnya para nabi. Yaitu para nabi tentunya para nabi kan selalu menjadi domba ya. Dan Nabi Musa ya domba juga itu artinya. Nah, ternyata Asy-Syaibani ini melihat bahwa bekerja itu tanggung jawab sosial, fardu kifayah. Jadi kebutuhan manusia kan banyak. Misal kebutuhan manusia, kalau sekarang ada kebutuhan menjadi ahli listrik, ahli gas, ahli bangunan. Ahli bangunan banyak, misalnya ahli apa? Mulai dari arsiteknya, mulai dari perencanaan-perencanaan, proses pelaksanaan, ada ahli besi, ahli segala macam-macam itu. Nah, keahlian-keahlian itu tidak menurut Imam Syaibani itu adalah fardu kifayah. Artinya, kalau keahlian-keahlian itu tidak ada yang bisa, ya bagaimana mungkin masyarakat akan menjadi kuat? Itu juga mengomentari tentang kebutuhan-kebutuhan bahwa orang Muslim harus bisa menjadi kuat. Allah mengatakan dalam surah Al-Anfal, wa'aidu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khair. Sedialah kamu peralatan-peralatan senjata untuk memperkuat kamu. Berarti di antara orang Muslim juga harus ada yang profesinya seperti itu supaya bisa negaranya itu jadi negara kuat. Karena sebenarnya kalau hanya bekerja tok, ya itu ibaratnya seperti hadis yang dikatakan yang disampaikan Rasulullah SAW. Ada seorang manusia mengatakan hartaku, hartaku. Kemudian diberitahu hartamu itu hanya sekedar yang kamu pakai kemudian rusak atau yang kamu sedekahkan kemudian akan dihitung nanti. Hanya sekedar itu, yaitu yang kamu makan kemudian habis, yang kamu pakai rusak dan yang kamu sedekahkan. Sedekahkan itulah nanti akan menemani di akhirat nanti. Itu hadis Rasulullah dalam Sahih Muslim. Namun kalau sudah bekerja, diingat bahwa jangan sampai tabdzir. Karena Rasulullah SAW itu mengatakan salah satu yang dimurkai oleh Allah itu adalah idha'atal mal, menghambur-hamburkan harta. Wala tubadzir tabdziro. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Jangan berbuat tabdzir. Mubadzir itu ikhwanus syayatin. Jadi di sini Imam Syaibani itu mengutipkan pokoknya adalah bekerja tujuannya apa? Untuk mencukupi kebutuhan diri sendiri, menunaikan kewajiban mencari nafkah untuk keluarga, dan untuk membantu orang lain untuk bersedekah itu. Jadi konklusinya adalah bekerja kebutuhan diri sendiri sehingga diri sendiri itu menjadi berharga, tidak bergantung pada orang lain, kemudian kebutuhan anggota keluarga tercukupi, dan bersedekah. Mungkin itu ringkasan dari buku dari buku Al-Kasab, Kitabul Kasbi, dan ini mudah-mudahan ini bisa memberikan wawasan bagi kita bahwa ternyata ulama ahli hadis itu bisa menerbitkan buku sekualitas tentang
bekerja itu sendiri dan panduan-panduannya jelas. Berikutnya buku itu disyarat menjadi ratusan halaman oleh Imam Sarkozy tadi dan sekarang masih ada bukunya. Tentu buku sekarang juga lebih bagus karena ini kan tahapan yang pada zaman dulu ya. Mudah-mudahan apa yang oh ya apa yang saya belum berusaha sampaikan lebih baik kaya atau lebih baik tidak? Menurut Imam Syaibani itu mengatakan lebih baik kaya. Memang miskin itu juga ada fadilahnya, tapi kaya itu banyak fadilahnya karena bisa bersedekah dan Al-Quran itu mengatakan wabtagu min fadlillah, carilah karunia Allah dan karunia itu merupakan fadl. Fadl itu kan nilai keutamaan, kehormatan. Jadi harta disebut kehormatan. Itu selama orang yang berharta itu tidak dikuasai oleh hartanya, tidak pelit, tidak menerikan dengan seharusnya. Mungkin itu saja. Saya rasa apa yang saya sampaikan sekarang waktu sudah tinggal 1 menit. Mudah-mudahan ini memberi manfaat. Barakallahu li wa lakum. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.